Padahal Nabi Muhammad bilang, tafakur sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Itu hadis. Bukan berarti bahwa Nabi Muhammad menyepelekan sholat, bukan. Jadi artinya Nabi Muhammad menitik beratkan, apapun yang kamu lakukan, pikirkan heula. Pahami dulu. Kabul tidak dikabul doa itu bukan tergantung kepada kata-kata doanya. Bergantung pada pikiran dan perasaanmu. Karena itu sebetulnya sumber utamanya. Jadi doa yang diucapkan dalam bentuk kata-kata itu hanya afirmasi saja. Tetapi apa yang kita katakan, kalau dinegasikan oleh pikiran dan perasaan kita, buat apa? Contoh, baru aja berdoa, ya Allah limpahkanlah rezeki kepadaku. Itu kata-katanya. Begitu anak bilang, Bu, tadi ada orang lewat, sepeda motornya bagus. Pengen Bu, jangan mimpi. Uang dari mana? Buat makan aja susah. Padahal baru saja berdoa, ya Allah limpahkan rezeki. Kenapa sih ngomongnya, nanti kita bisa beli. Nanti ada waktunya kita bisa beli. Bahkan saya ajarkan pada anak, kamu juga nanti kalau sudah besar pasti bisa beli. Kenapa sih tidak dipilih kata-kata yang mendukung doa kita? Itu yang tidak disadari, karena hidup tanpa kesadaran. Kenapa kita harus paham bahwa semesta ini adalah garpu tala kosmik? Karena apa yang kita getarkan lewat pikiran dan perasaan kita, itu yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Coba sekarang diubah menjadi tanpa batas. Jadi bagaimana? Keimanan kita adanya di mana? Katanya Allah bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia maha segalanya. Dia maha kaya, dia maha luas, dia maha kuasa, dia maha segalanya. Tapi Allah yang ada dalam diri kita pun oleh kita direndahkan dengan kata kita sendiri. Kita selama ini tidak sadar kalau kita telah menciptakan berbagai macam keterbatasan. Ini yang saya ajarkan adalah pelajaran kesadaran, bukan fiksi. Ini adalah pelajaran tentang sains. Ini ada ayatnya, ada di Quran, ini diajarkan. Cuman selama ini kan kita terlalu sibuk dengan idgham biguna, idgham biguna, ikhfa. Terlalu sibuk dengan itu. Lalu isi Quran sampai nggak pernah tahu. Kalau sudah melengking suaranya dan panjang pendeknya bagus, udah selesai. Rasanya sudah cukup beragama. Padahal baru baca. Pesannya belum nyampe. Hudannya belum nyampe sama kita. Sedangkan Al-Quran itu adalah hudan. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau cuma dibaca saja. Terus hudannya kapan? Pesannya tunjukkan ini gambar. Ini garpu tala yang satu, itu adalah sumber getarnya. Garpu tala yang kedua, ini garpu tala yang lain. Cuman frekuensinya sama. Ternyata gelombang dari garpu tala satu bisa ditangkap oleh garpu tala dua. Kenapa? Sama frekuensinya. Jadi kalau saya memancarkan gelombang lewat otak saya dan perasaan saya, dan yang dipancarkan yang negatif, garpu tala mana di semesta ini yang akan bergetar? Yang sama frekuensinya. Tetapi kita selama ini tidak jujur. Kita mengira yang datang dalam kehidupan kita itu seakan-akan didatangkan oleh Allah. Tidak, yang mendatangkan kamu sendiri. Allah itu hanya Rabb al-Alamin. Dia adalah kehadiran, dia adalah keberadaan. Allah hanya menunggu apa yang kamu pancarkan. Maka Allah bilang, aku bergantung kepada sangkaan kamu. Padahal Nabi Muhammad bilang, tafakur sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Itu hadis. Bukan berarti bahwa Nabi Muhammad menyepelekan sholat, bukan. Jadi artinya Nabi Muhammad menitik beratkan, apapun yang kamu lakukan, pikirkan heula. Pahami dulu. Nah, kita ini selama ini terlalu sibuk mengamalkan sesuatu yang sebetulnya kita sendiri tidak paham. Makanya di Quran disebut manusia yang semacam itu manusia yang rugi. Rugi itu banyak aktivitasnya, tetapi tidak berbuah. Paham sampai sini? Jadi garpu tala yang sebelah kiri itu sumbernya. Yang kanan, yang lain. Yang bisa digetarkan oleh sumber itu. Kenapa bergetar yang kanan? Satu frekuensi. Nih, coba perhatikan dalam hidup. Tukang gosip, pasti. Pasti temannya tukang gosip lagi. Coba lihat aja. Kalau nggak percaya sama saya. Orang yang mikirnya negatif, itu akan dikumpulkan dengan mereka yang negatif. Karena sama frekuensi. Coba, tukang ngeluh, pasti ketemu lagi dengan tukang ngeluh. Tukang curhat, pasti bakal ketemu lagi tukang curhat. Coba perhatikan, cuman kita tidak memperhatikan itu. Ketika kita mengubah diri kita di frekuensi yang berbeda, saksikan saya, yang hadir di kehidupan kita, orang-orang yang frekuensinya berbeda. Makanya mengubah nasib, berarti mengubah pikiran dan samakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Gimana caranya? Coba. Wujudkan sifat-sifat ilahi dalam diri. Maha pengasih, maha penyayang, maha luas, maha sabar, maha lembut. Wujudkan coba. Gambar apa ini? Yang sebelah kiri gambar pemancar. Yang sebelah kanan gambar radio. Nih supaya radio ini bisa menangkap siaran, apa yang harus dilakukan? Pertama radionya harus ada baterainya. Itu dulu. Betul? Iya dong, harus hidup. Cirinya orang hidup itu cuma satu, tumbuh dan berkembang. Sekarang saya tanya lagi, kalian tumbuh dan berkembang tidak? Mulai bingung. Atau difokuskan pertanyaannya, kalian sabarnya numbuh nggak? Kedewasannya numbuh nggak? Cara menerima kenyataan hidupnya numbuh nggak? Nah itu hidup baru. Baterai itu disebut spirit, energi. Nah dalam diri kita ada baterai. Cuman baterainya itu macam-macam nih. Ya. Ada yang lemah, ada yang
kuat sedikit, ada yang super kuat baterainya. Itu spirit. Spirit itu semangat hidup. Makanya kalau bangun pagi sudah kemurungsung, marah-marah, itu karena tidak mengerti hidup. Memandang dunia ini sebagai tempat yang suram. Orang yang semacam ini, ya suram terus hidupnya. Karena dia tidak bisa memandang dunia sebagai tempat yang banyak peluang, banyak probability. Indah dunia ini. Yang kedua, radionya harus diubah frekuensinya. Mau menangkap siaran dari radio mana? Pasti di-tuning namanya. Betul? Nah, di-tuning itu artinya disamakan frekuensinya. Makanya ketika di-tuning pada frekuensi tertentu, maka yang ditangkap itu adalah siaran dari radio tertentu, bukan dari tempat yang lain. Sama, kita mau menangkap frekuensinya ilahi, tuning. Samakan frekuensi kita dengan frekuensi ilahi. Gimana caranya? Coba wujudkan sifat-sifat ilahi dalam diri. Maha pengasih, maha penyayang, maha luas, maha sabar, maha lembut. Wujudkan coba. Itu namanya tuning. Jadi frekuensi kita disamakan dengan frekuensi ilahi. Makanya siaran dari Allah selalu terdengar di sini. Ketangkep tuh siarannya. Tapi siaran dari dia tidak berupa kata-kata. Mewujud menjadi pemahaman. Ujuk-ujuk paham aja. Disebutnya intuisi. Kenapa itu bisa kita tangkap? Ada resonansi kita dengan dia. Kan dia bersama kita. Lebih dekat daripada urat di leher kita. Jadi prinsipnya sama seperti prinsip Karputala tadi.